wabarakatuh. Saya Putri Harfinisa dengan nomor mahasiswa 19423-174. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan mengenai materi inkaso, clearing, dan RTGS untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Manajemen Operasional Bank Syariah yang diampu oleh Ibu Tulasi MEI. Oke, selanjutnya untuk tujuan video kali ini adalah untuk menyampaikan sedikit ilmu yang telah saya pelajari mengenai inkaso, clearing, dan juga RTGS. Dan juga saya ingin agar video ini dapat memberikan manfaat dan juga memberikan pengetahuan khususnya bagi penonton video ini dan juga masyarakat secara luas mengenai apa itu yang dimaksud dengan inkaso, clearing, dan juga RTGS. Nah, sebelum ke videonya, saya akan menjelaskan secara umum mengenai apa itu inkaso, clearing, dan juga RTGS. Pertama, inkaso. Inkaso adalah jenis jasa yang ditawarkan oleh bank syariah kepada nasabah untuk melakukan penagihan sejumlah uang kepada pihak atau bank lain yang berada di luar kota. Yang kedua, clearing. Clearing adalah proses pemindahan data atau warkap atau uang elektronik yang dilakukan oleh bank, yang dilakukan antar bank, baik atas nama bank itu sendiri ataupun atas nama nasabah yang perhitungan yang disampaikan pada waktu tertentu. Kemudian RTGS adalah sistem transfer yang dananya cukup besar yang penyelesaiannya itu dilakukan seketika per transaksi. Selanjutnya masuk ke penjelasan pertama yaitu mengenai inkaso. Pertama akan dijelaskan tentang pengertiannya. Inkaso adalah kuasa yang diberikan nasabah kepada bank untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga yang disertai atau tanpa dokumen. Pembayarannya dilakukan setelah pihak tertarik atau pembayar yang berada di tempat lain menyetujui pembayarannya, sehingga inkaso juga bisa disebut jasa bank untuk melakukan amanat pihak ketiga. Selanjutnya adalah jenis. Berdasarkan jenisnya, inkaso dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu inkaso dengan warkat tanpa lampiran, yaitu warkat inkaso yang digunakan untuk melakukan transaksi tanpa dilampiri dokumen apapun. Contohnya itu ada cek, bilet giro, atau surat berharga lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah inkaso dengan warkat lampiran, yaitu inkaso yang harus dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung. Contohnya kwitansi, polis asuransi, atau surat lain yang disetujui bank. Kemudian berdasarkan lalu lintas dana, inkaso dapat dibedakan menjadi dua, yaitu inkaso keluar dan inkaso masuk. Dan selanjutnya berdasarkan mekanismenya, dapat dibedakan juga menjadi dua, yaitu inkaso melalui bank lain dan inkaso melalui cabang sendiri. Selanjutnya adalah mekanisme inkaso. Yang pertama ada mekanisme teller terhadap penyetor inkaso. Pada skema ini, teller akan menerima slip permintaan inkaso lengkap dengan warkatnya. Kemudian, bank melakukan pemeriksaan kelayakan warkat yang diterima dan memproses pencocokan kebenaran pengisian slip permintaan inkaso yang terdiri dari yang pertama itu ada nomor warkat, yang kedua tanggal jatuh tempo warkat, yang ketiga nama kota tujuan inkaso, yang keempat nominal, yang kelima tujuan pengkreditan hasil inkaso, yang keenam tanda tangan penyetor. Jika dinyatakan cocok dan sesuai, pada lembar belakang warkat dan slip permintaan inkaso akan diberi stempel teller dan stempel kas keliling. Selanjutnya, lembar salinan akan diberikan oleh pihak nasabah kepada penyetor. Teller akan menyampaikan pada penyetor bahwa ada waktu 3 hari kerja setelah tanggal efektif untuk menghubungi pihak bank dan menyampaikan hasil dari inkaso tersebut. Mekanisme inkaso yang kedua dimulai dari nasabah yang mengajukan inkaso dan mengambil box teller di dalam envelope atau berangkas utama. Setelah menghitung uang yang ada, akan dilakukan pencocokan saldo. Apabila ada kekurangan saldo, bisa mengajukan sisanya kepada head teller, namun harus tetap dalam batas limit yang ditentukan. Selanjutnya, pilih dan isi formulir cash exchange. Periksa sebuah kelengkapan, masukkan ke box teller. Bawa referensi yang tiket kewajiban dan tolakan warkat seperti bilet giro jika ada. Bawa cek dan buku rekening. Kemudian ubah tanggal yang ada pada mesin validasi sesuai tanggal hari kerja. Proses selesai apabila semua data dan kelengkapan cocok. Selanjutnya adalah clearing. Clearing adalah tata cara perhitungan atas penyelesaian hutang piutang dalam bentuk warkat atau surat berharga dari suatu bank ke bank lainnya pada suatu daerah tertentu. Kemudian jenis clearing itu ada 3. Yang pertama umum, kedua lokal, dan yang ketiga clearing antar cabang. Kemudian jenis warkat clearing. Nah, warkat clearing itu adalah alat yang digunakan dalam pembayaran giral, yaitu surat berharga seperti cek, wesel bank,
dan lain-lainnya. Wildcard clearing harus bernilai rupiah, nominal penuh, dan telah jatuh tempo. Wildcard clearing dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama wildcard debit keluar, yang kedua wildcard debit masuk, ketiga wildcard kredit keluar, dan yang keempat wildcard kredit masuk. Yang selanjutnya adalah bank peserta clearing. Penyedia clearing itu adalah Bank Indonesia. Kemudian untuk peserta clearing adalah bank umum di suatu wilayah tertentu yang terdaftar untuk mengikuti clearing. Bank dapat saja dilarang untuk mengikuti clearing karena alasan tertentu. Selanjutnya ada mekanisme clearing. Pertemuan clearing itu dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama clearing penyerahan, itu penyerahan wildcard debit, cek giro yang masih dilakukan secara hard copy. Sedangkan wildcard kredit dalam bentuk soft copy dengan mencantumkan stempel clearing dengan nomor kode kelompok peserta, persetujuan penyelenggara, dan peserta lain. Selanjutnya ada clearing retur. Retur itu setelah wildcard dikembalikan dari kelompokan menurut peserta, lalu dicatatkan secara lengkap dalam daftar clearing retur beserta nominalnya. Selanjutnya penyelenggara clearing menyusun neraca gabungan peserta. Selanjutnya yang terakhir adalah sistem BIRGS. Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement merupakan sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan seketika per transaksi secara individual. Nah, yang pertama, penyelenggara sistem BIRGS disebut penyelenggara, yaitu Bank Indonesia. Yang kedua, peserta dari sistem BIRGS yaitu bank dan pihak selain bank yang telah memenuhi persyaratan dari penyelenggara. Ketiga, rekening giro adalah rekening peserta dalam rupiah yang dikelola BI dan digunakan untuk penyelesaian akhir transaksi. Dan yang keempat, penyelesaian akhir settlement, kegiatan pendebitan dan kreditan rekening giro peserta di BI. Kemudian jenis transaksi yang harus diselesaikan via sistem BIRGS ini itu ada yang pertama transaksi di pasar uang antar bank, yang kedua transaksi antar bank dengan BI dalam rangka jual beli surat berharga, yang ketiga transaksi antar bank dalam rangka jual beli surat berharga yang penyelesaiannya dilakukan dengan mekanisme delivery versus payment melalui BISSSS. Yang keempat ada transaksi antar bank untuk kepentingan sendiri ataupun nasabah dengan nilai sesuai batas nominal transfer kredit yang diatur dalam ketentuan sistem clearing nasional Bank Indonesia. Yang kelima, penyelenggara berhak menentukan transaksi yang dapat diselesaikan dalam sistem BIRGS selain di atas. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan ini dapat menambah pengetahuan baik bagi penonton, kemudian juga baik bagi saya dalam hal mengenai inkaso, clearing, dan juga RTGS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.